Ketika kita keluar dari raga kita, ini kan diam. Yang action, yang udah keluar ini kan. Nah, ini kan bisa diapa-apain dong. Oh, bisa di... Oke. Biar resmi, Pak. Biar resmi. Ada gininya kayak di blogger-blogger yang lain. Kayak di film-filmnya Steven Spielberg. Yoi. Aduh, jepit. Jauhan, sini kan dikit. Saya tuh dimarahin terus sama kameramen. Pak, awas Pak! Boom, peh. Tahu nggak kenapa? Karena sudah 3 episode dia nggak muncul, Pak. Oh, pantes. Bayarannya kurang. Ketemu lagi di Cerai. Cerita Kak Ray masih di channelnya Kimata juga ya. Tapi sebelumnya kita mau minta maaf nih ya. Kimata tuh memang kita selalu menghadirkan semuanya cerita-cerita horor. Tapi kita tuh nggak mau serta-merta menakutkan. Kita harus ada sisi humorisnya. Biar humanis. Betul sekali. Gak ada hubungannya sebenarnya. Biar humania. Waduh. Nyanyi dong. Iya. Terserah kamu. Oh, kasih. Umat kan. Udah ada panjang nih. Radius panjang nih, radius. Apa sih namanya itu? Durasi. Bapak, Itu jangan nama ikut-ikutan. menteri loh, menteri zaman dulu loh. ada Pak Dito. Pak Dito aku sombong. Selamat malam Pak Dito. Selamat malam. Pak Dito ini adalah salah satu CEO kita ya. Iya, dia adalah researcher. Ngomong yang benar. Researcher. Jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Ada selah di tengah atau di siang lain. Kare, selamat malam Kare. Malam juga. Ketemu lagi Kare. Alhamdulillah. Maaf ya kalau kita bercanda 10 dulu. menit kita ngomong dia nggak ngomong apa-apa, cuma ketawa. Lanjut. Susah nih kalau apa namanya sama pelawak ngomongnya gitu ya. Kali ini kita akan bicara tentang Nogosari. Pak, itu makanan cemilan. Enak gitu. Kita ngomongin tentang Kalisari yang Bukan ada di dong. Itu tempat pulbis. Kalisari. salah. Pak. Nah, kita pengen ngomongin soal Rogo Sukmo. Jauh ya. Nagasari, Rogosukmo sama Jauh ya? Kalisari itu Rogosukmo Jadi- masuk. Iya. Jadi Rogo Sukmo itu kalau yang saya tahu adalah itu tentang bagaimana kemampuan seseorang untuk keluar dari raganya, bener nggak sih? Iya. Kayak gitu kan ya? Apa bahasa gampangnya? Iya. Nah, gue pengen tahu nih, tapi sebelumnya banyak mercon nih Pak. Nah, kita syutingnya mau Lebaran. Iya, karena menjelang beberapa saat lagi Lebaran ya, gitu. 5, 4, kayak tahun baru. Happy New Year. Oh, pas banget kan. Tapi sebelum pengen dalam lagi tentang si Rogo Nogosari. Sukmo ini, gue pernah punya pengalaman sebenarnya sih. Tentang si Rogosukmo. Tentang si Rogo Sukmo. Lo Jadi, ngerasain gue mengalami sendiri. sendiri. Jadi, gue nggak tahu nih antara mimpi atau enggak, nanti kita coba lebih dalam lagi sama Kare ya. Jadi pas itu gue merasanya, gue buka pintu kamar nih, karena gue di dalam kamar menuju keluar, seolah-olah seperti itu. Pas gue buka, kenapa feeling gue pengen nengok ke belakang. Nah pada saat gue nengok ke belakang, gue lagi tidur, Jo. Oh, Di tempat tidur. Posisinya gue di tempat tidur. Hah, gue kaget kan. Wih, gue kenapa nih? Tapi gue bukan kembali, gue malah tetap buka pintu. Dan lo keluar. Dan gue keluar, dan itu gue langsung ketemunya ruang tamu. Ya, di ruang tamu itu gue melihat 2 sosok. Kenapa gue bilang 2 sosok? Gue hanya melihat sebuah siluet. Yang satunya itu seperti menggunakan peci hitam, yang belakangnya itu seperti menggunakan kerudung atau apa itu namanya, mukena. Kayak mukena atau jubah gitu. Kayak sholat, Jo. Oh, kok posisinya? Posisinya seperti itu. Gue hanya mengucapkan salam, and then gue masuk lagi ke kamar. Dan gue ngelihat badan gue itu lagi gitu ya, dan gue berusaha masuk, susahnya minta ampun. Tapi akhirnya begitu gue masuk dan begitu gue bangun, saat itu pula azan subuh. Itu pengalaman. Nah, itu gimana tuh? Ya. Kak Re, lu bisa tolong ceritain, jabarin nggak kenapa si Rogosukmo itu ternyata bisa dialamin sama semua orang? Ya. Jadi sebenarnya gini ya. Kalau yang Rogo Sukmo yang memang dipelajari, itu prosesnya nggak seperti itu. Ya. Kalau yang tadi itu lebih ke arah kita mimpi. Oh. Lebih ke arah kita mimpi. Oh, itu mimpi sebenarnya. Bagian dari mimpi. Tapi di dalam mimpi Alurnya seperti Meraga Sukmo. Seperti itu. Karena kalau Meraga Sukmo yang beneran nih, kita dalam keadaan sadar niat mau Meraga Sukmo. Jadi
benar-benar sadar dalam keadaan begini, aku mau meraga sukmo. Pengen keluar dari badan Tapi gue kita gitu. melakukan satu konsentrasi gitu ya? Iya, ada caranya gitu. Tapi kalau kita nggak sadar, itu namanya mimpi. Gitu. Karena mimpi adalah kunci. Ini lama-lama nih, waduh, biarkan dia selesai dulu Jadi dong. mimpi meraga sukmo itu bisa terjadi sama siapapun. Hmm. Bisa terjadi sama siapapun. Versinya pasti Pasti beda-beda beda-beda. lah, karena kan mimpinya masing-masing. Tapi mohon maaf kalau saya potong, Kare. Rogo Sukmo itu harus diikuti dengan niat sesuatu nggak? Kenapa dia mau melakukan Rogo Sukmo? Oh iya pasti, pasti. Tapi rata-rata niat baik atau enggak? Kembali ke manusianya. Nah, itu Gitu. jawabannya. Kita kembali ke manusianya. Jadi meraga sukmo itu kan ada latihannya, ada caranya, step-stepnya ya. Sampai bisa tahapan meraga sukmo itu udah dikatakan levelnya udah lumayan. Sampai bisa meraga sukmo. Sorry, gue potong lagi nih, Sya. Iya. Ada cerita kedua. Kalau ini gue nyambung nih. Gue jadi keinget tuh. Jadi pada saat gue tuh dulu di Surabaya, ada satu teman gue yang ya dia memang kalau gue bilang memang orangnya quote unquote unik ya memang ya tampilannya gitu kan ya. Nah, jaraknya rumah nenek gue ke tempatnya dia, ke rumah teman gue ini, karena waktu itu gue masih tinggal sama nenek gue. Itu sekitar boleh dibilang kurang lebih sekitar 10 kilo lah. Wih. Cukup jauh. Cukup jauh. Mungkin kurang kali ya. Dan itu lu tahu nggak? Karena dulu masih muda banget gitu ya gue ya. Gue pakai sepeda tuh, Jo. Sepedaan gitu ke tempatnya dia. Nah, terus gue bilang tuh, "Om, gue balik ya. Gue pulang ya." "Oke," gitu. Terus gue pulang. Sepeda gue berat banget, Jo. Gue bilang, sampai gue berhenti tuh. Kempes juga enggak gitu kan. Singkat cerita sampai rumahnya nenek gue itu adalah rumah zaman Belanda dulu yang ketemu pintu kaca dulu. Oh, iya, Tahu kan, iya. pintu kaca buka terus baru ada Baru pintu. lagi gitu. double Nah, pas pintunya. gue lagi ngambil kunci, temen gue di belakang gue, Jo. Dari kacanya itu? iya. Gue langsung, astagfirullahaladzim, gue gitu. Pas gue nengok nggak ada, akhirnya gue telepon. Zaman itu, Wah, gue merinding. zaman itu masih udah ada itu, udah ada apa? Apa zaman dulu? Telepon koin, Bukan dong, BlackBerry. BlackBerry dong. Lu bener-bener lu. Pin BB lu berapa? Waduh. 936. Udah lewat, udah lewat. Gue telepon. Tahu nggak lu? Gue nggak ngomong halo, dia bilang, udah nyampe rumah. Yaudah istirahat ya. Jadi lu dari tadi lagi ikut? Iya. Itu. Ya. Itu salah satu Rogo Sukmo Ya, yang kalau dilakukan. itu memang dia unsurnya sengaja atau niat. Karena Dan dia mau bisa nemenin melakukan dia. rogo sukmo gitu. Dia punya niatan untuk nemenin, memastikan lah sampai di rumah ini selamat gitu. Baik-baik aja. Tapi kok gue bisa gitu. ngerasain dia berat ya? Iya, Aku karena bisa dia ngerasain. numpang di sepeda lo. Gitu ya? Iya, secara sains itu bisa dibuktikan. Oh, mati. Gila. Lebay Jadi banget gue. kembali lagi ke kepekaan kita ya. Kalau kita punya kepekaan akan terasa. Mungkin rasanya akan beda-beda. Ada yang merinding, iya. Ada yang kayak tadi nih ngerasanya berat, beda-beda. Tapi tetap berasa. Kalau merinding pasti banyak dirasakan sama orang-orang ya. Merinding ngebut. Nyanyi lagi dia, beneran dah. Udah kayak King Nasar. Kesel gue. Tapi itu benar-benar bisa dipelajarin? Bisa dipelajari. Jadi Lama pasti? ya lumayan. Karena gini, kemampuan masing-masing ini beda. Oh. Nah, itulah yang akan menentukan cepat atau lambatnya bisa menguasai ilmu raga sukmo gitu. Efek buruknya? Efek buruknya? Efek buruknya kalau dipakai untuk yang buruk. Tapi rata-rata dipakai, banyak yang kayak gitu ya, Kare? Yang melakukan untuk hal buruk ya? Ya tergantung lagi sih. Namanya niatnya. buruk lagi. dan baik berdampingan Iya kan sih, ya. benar. Jadi ada aja yang pakai untuk Kare keburukan. berapa sering melakukan rogo sukmo? Tergantung kebutuhan ya. Kalau Melihat lagi sikon ada juga perlu, ya, berarti ya? kalau lagi ada perlu dan tentunya kembali lagi nih fisiknya lagi Prima fit atau enggak fit Iya. gitu ya? Kalau enggak juga enggak Oh, berani gitu. karena makan energi lumayan besar. Oh, memakan Kalau energi. misalnya lagi nggak fit bisa diganti Clio atau apa? Pak, Aqua. Toilet mineral. masuk iklannya nanti Jadi deh. nggak apa-apa. Terima kasih buat yang tadi itu sudah support kita ya. Iya, jadi meraga sukmo itu caranya beda-beda tergantung belajarnya di mana ya. Caranya beda-beda. Nah, Berapa lama biasanya? Kare? meraga sukmo itu jadi kita bagaimana melatih diri dalam berkonsentrasi penuh sampai kita manunggaling lah itu. Manunggaling. Manunggaling kaula gusti, ada istilah yang kayak gitu tuh. Gitu. Ya, diri kita
mengenal diri kita sendiri. Oh, Prosesnya. Iya. Ngerti, Gitu. maksudnya ngerti. Ya. Jadi tentunya itu pakai metode, ada yang bilang semedi, ada yang bilang bertapa, ada yang bilang itikaf, macam-macam lah nama-namanya itu. Iya. Beda-beda. Tapi ya intinya prosesnya seperti itu, gitu. Nah, jadi ketika dia bisa mencapai itu, nanti akan keluarlah yang pancar papat ini. Iya. Oh, si itu. 5 pancer gitu ya. Sedulur kembar papat ya. 5 kan diri kita. Iya, diri ya. Nah, ini yang pancar papat ini 4. 4 yang mirip sama Pak kita. nyamuk di jidat, Pak. Takutnya gatel. Udah pergi. Gitu. Kalau ini belum keluar, kita belum bisa merogoh sukmo. Belum bisa. Tapi maaf nih saya potong lagi. Waktu itu saya pernah dikasih tahu sama guru musik saya. Dia pernah bilang, kalau kamu mau, kamu lihat di kaca, kamu belajar, konsentrasi sambil menyebut itu, sedulur kembar papat 5 pancer. Kamu konsentrasi, nanti kamu akan lihat di belakang itu adalah diri kamu sendiri, katanya. Jadi di kaca itu kita bisa ngelihat diri kita keluar dari badan, katanya. Ya, jadi gini. Kayak gitu juga sebenarnya. Jadi gini, kalau kita prosesnya nggak lengkap, artinya instan gitu ya. Iya. Nah, kita ini mudah terkecoh. Jadi sebenarnya itu bukan pancar papat. Bukan pancar papat. Tapi yang menyerupai. Berarti agak serem Gitu. ya, kalau menyerupai ya? Iya, jadi dia belum nyampe sebetulnya, tapi menganggap dirinya udah nyampe. Yang pada akhirnya dia tertipu. Oke. Gitu. Nah, Karena buat- sebenarnya pancar papat ini kan diri kita sendiri. Iya. 4 sifat 4 atau ini enggak, Bukan. memang Memang diri kita kita. sendiri yang keluar. Oh, Kayak itu kayak Gitu. refleksi diri kita ya. Mm-mm. Nah, buat Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, kita akan lihat sekarang Om Fuad melakukan Enggak dong. Enggak dong. karya Enggak dong. di- Enggak dong. Iya. Enggak gitu dong. Jadi merogoh sukmo itu kalau kita nggak ikutin tata cara atau alurnya, yang pada akhirnya ketika kita keluar dari raga kita, ini kan diam. Yang action, yang udah keluar iya, ini kan. Nah, ini kan bisa diapa-apain dong. bisa diganggu ya. Nah, seandainya pahit-pahitnya nih di rumah ada kemalingan, kan nggak bisa apa-apa ini. Dalam keadaan dia pergi. Iya. Oh, Ini ada kebakaran di rumah. Iya, bisa dia yang kena udah nggak Nah, balik. pahitnya mati deh, kebakar atau si kebunuh misalnya. jasad. Si jasad. Jasadnya ini nggak bisa balik. Jadi dia Nggak berkelana bisa, ya. berkelana aja begitu. Dan itu Itu tadi yang banyak sebenarnya terjadi mau juga ya. gue tanyain. Gitu. Makanya Jadi gua tanya. kalau yang benar-benar udah dapet, artinya nyampe ke tahapan itu, dia udah punya pagernya nih. Supaya nutupin si jasad ini tadi, quote unquote ditutupin. Iya. Dijagain. Oh, Dia udah punya pagernya. Dan kondisinya dia bukan kondisi nggak sadar. sadar sebenarnya. Dia sadar. Dia tahu gitu. Dia tahu. Itu tingkatannya sudah. Iya levelnya. Wih, berarti Makanya bisa merogoh sukmo nggak banyak. nggak banyak. Nah, Kalaupun banyak, oh berarti mereka ketipu. Ini sebenarnya simpelnya Rogo Sukmo itu seperti apa? Nonton kan film-film Marvel, Doctor Strange. Nah, itu dia melakukan Rogo Sukmo. oh ya dia bisa pindah ke universe lain ya. Iya, dia bisa keluar dari badannya dia. Keluar at dari any time. badannya. Iya ya. Gitu. Gitu. Oke, Sis, ini ada yang menarik nih. Kalau misalnya banyak yang bisa melakukan, berarti mereka tuh ketipu. Ketipu. Oh, sebenarnya nggak ada yang ya. Jarang, ada yang bisa. Ada yang bisa, Semua cuman juga sebenarnya bisa bisa. kalau belajar. Tapi kan nggak ada yang level- nggak mungkin. Karena tingkatan untuk bisa mencapai si 4 ini tadi itu Iya. prosesnya cukup panjang, belum tentu orang bisa melakukan itu semua. Iya, gitu. Karena meditasinya kan berat. Iya. Meditasinya yang berat. Nah, ada jarak nggak sih? Maksudnya dia nggak bisa sampai harus misalnya kayak contoh pindah pulau gitu. Nggak mungkin dia itu. Ada nggak gitu? Atau bisa sebenarnya? Iya. Jadi kembali lagi ke ke tahapan masing-masing ya. Kalau dia sudah bisa meraga sukmo, insya Allah jangankan antar pulau, antar negara aja nyampe. Wedew. Canggih. Kayak jumper, Karena Pak. memang sudah bisa Kayak film meraga jumper. sukmo Iya, kayak gitu. film jumper. Itu tahapannya. Makanya yang sudah bisa meraga sukmo yang bisa dibilang levelnya udah udah. tinggi Iya. gitu. Sampai bisa pindah negara ya? Bisa. Powernya juga sama. Dia berdoa di sini untuk negara ini nyampainya cepat. Jadi dia sudah Gitu. kayak memanifestasikan gue mau ke Ke Turki situ. misalnya. Mm-mm. Ya udah langsung dia Rogo Sukmonya berjalan, dia langsung sampai ke Turki. Iya.
Jadi kalau yang maaf ya, kalau yang tertipu ya yang sebenarnya yang pancar papatnya itu jin semua, bukan diri dia. Bukan dia, betul. Itu yang dibilang. Itu yang bahaya ya. Tertipu itu yang bahaya. Nah, jadi Gitu. kalau misalnya Anda suka banget dengan hal-hal seperti ini, apalagi contohnya Rogo Sukmo, jangan sembarangan belajar tanpa didampingi sama orang-orang yang memang Tahu. punya kemampuan dan Iya. tahu Benar. caranya. Itu paling penting. Luar biasa. Esensinya adalah bahwasanya apapun yang kita pelajarin itu sebenarnya punya fungsi baik buruknya, Ya. tergantung dari kita memanifestasikannya atau menyalurkannya menjadi seperti apa. Apapun yang kita pelajarin loh ya, gitu loh. Even salah satu yang paling mudah adalah kalau kita pengen belajar motor sebenarnya, ya. Mau ngapain? Mau jadi pembalap? Ya Berarti harus lu jadi masih harus ke satu sirkuit or apapun, bukan di jalan. Bukan di jalan. Kayak begitu kan. Sesimpel seperti itu. Jadi any kind of knowledge yang kita mau tahu, any kind of knowledge yang mau kita pelajarin, itu balik lagi ke sama kitanya. Mau kita apain setelah kita punya. itulah baru kita dengarkan penjelasan dari Profesor Fuada Waduh, mati. Nggak yang gitu. sangat gamblang sekali. Mas Bre, Om Bre, Tante Bre, Ya. yang punya cerita atau pengen lebih dalam soal Rogo Sukmo atau punya pengalaman Kalau soal punya Rogo Sukmo, pengalaman, boleh. silakan tulis di komen. Karena ternyata ya itu tadi kayak saya pikir saya bisa, katanya saya cuma mimpi. Iya kan? Mimpi. Bukan, itu tadi udah. Oh, udah. Jangan lupa, Karya, thank you. Ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Selain daripada Rogo Sukmo kalau perlu. Ada lagi Rogo Sukmo, ada lagi Mas. Banyak hal yang mesti kita ceritain. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa Subscribe. subscribe. Jangan lupa. Ya. Gelinding-gelinding Hari Rabu episode Like, terbaru like. selalu hadir. selalu ada. Oke? Dah.